Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semuanya melaksanakan puasa? Alhamdulillah jika semuanya sudah melaksanakan puasa. Baiklah, materi pada hari ini kita akan belajar tentang hikmah puasa. Saya yakin semua siswa-siswi pasti melaksanakan puasa, di mana kita tidak makan dan minum mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Anak-anakku yang berbahagia, puasa yang kita jalani ini memiliki beberapa hikmah. Di antaranya, 1. Puasa dapat menyucikan jiwa. Saat seseorang melaksanakan ibadah puasa, maka ia telah rela meninggalkan hal yang halal bagi dirinya demi menaati perintah Allah. Contohnya, makan, minum itu kan halal, tapi kita harus menahan untuk menaati perintah Allah. Seperti Rasulullah bersabda, "Demi zat yang jiwaku ada pada genggamannya, sungguh aroma mulut orang yang sedang berpuasa menurut Allah Subhanahu wa ta'ala lebih harum dari semerbak minyak misik." Orang yang sedang berpuasa meninggalkan makanannya, minumannya, dan syahwatnya karena Allah. Setiap perbuatan anak Adam adalah untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Sungguh ibadah puasa adalah untukku, dan aku akan membalasnya. Jadi begitu besar hikmah puasa pada nomor 1 ini. Hikmah puasa yang nomor 2, yaitu dapat menjaga dan mengobati penyakit raga dan jiwa. Tetapi lebih utama adalah terapi untuk kesehatan jiwa. Anak-anakku sekalian, kita tahu bahwa manusia itu tercipta dari tanah liat ya. Nah, tanah liat ini sebagai simbol kehinaan, kemudian dengan Allah diberi ruh. Jika manusia lebih dominan perilakunya dari tanah liatnya, maka cenderung berbuat yang rendah dan hina. Demikian juga jika manusia itu lebih dominan kepada ruhnya, maka manusia akan mencapai kemuliaan yang tinggi. Di sini Allah berfirman, "Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh." Di sini kita dapat pahami bahwa apabila manusia itu lebih dominan kepada tanah liatnya, maka dia akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Apabila manusia lebih cenderung kepada ruhnya, maka dia termasuk orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Nah, di sini mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang yang mempunyai iman dan mengerjakan amal soleh. Kemudian hikmah yang ketiga, puasa dapat melatih keuletan, kegigihan, dan kesabaran. Kita tahu bahwa orang yang berpuasa pasti lapar. Kalau kita tidak sabar, pasti kita akan makan. Tapi kalau orang yang memiliki kesabaran, dia akan mencoba, dan apabila seseorang memiliki kesabaran, pasti dia dapat menyelesaikan puasanya dengan baik. Manusia pasti memiliki cita-cita,
Nah, cita-cita ini hanya bisa diraih dengan keuletan, kegigihan, dan kesabaran. Tanpa kemauan yang tinggi, kita tidak bisa mencapai suatu apapun. Kebaikan tidak mungkin bisa diraih tanpa kesabaran. Nah, untuk meninggalkan maksiat dan kebaikan tidak bisa diraih tanpa kesabaran dengan meninggalkan maksiat dan kemungkaran. Anak-anakku yang berbahagia, dengan keuletan, kegigihan, dan kesabaran, insya Allah kita dapat melaksanakan puasa dengan baik. Hikmah yang keempat, puasa dapat menahan hawa nafsu. Anak-anakku yang berbahagia, kalian tahu hawa nafsu itu adalah pendorong seseorang untuk berbuat asusila. Pada zaman sekarang ini banyak terjadi kehidupan seks bebas sehingga menimbulkan penyakit yang menular. Karena perilaku seks bebas yang menyimpang, sedangkan ibadah puasa telah terbukti sebagai terapi untuk membendung gejolak syahwat dan mengendalikannya. Bahkan, anak muda yang tidak mampu menikah, maka terapinya dengan puasa. Sini, seperti sabda Rasulullah, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu, maka hendaklah menikah. Jika belum mampu menikah, maka hendaklah berpuasa, karena dengan berpuasa dapat menjadi terapi peredamnya. Dari hadis ini sudah jelas bahwa apabila seseorang yang sudah mampu, laki-laki yang sudah mampu untuk menikah, maka dianjurkan untuk menikah. Mampu di sini berarti dia sudah bisa memberikan nafkah lahir dan batin kepada seorang perempuan. Apabila tidak mampu, maka dianjurkan untuk melaksanakan puasa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti zina. Kenapa? Karena dengan berpuasa, hawa nafsu dapat diredam. Hikmah puasa yang kelima, yaitu dapat mengasah rasa syukur dan merasakan betapa berharganya karunia nikmat Allah. Saat orang melaksanakan ibadah puasa, dapat merasakan betapa pedihnya rasa lapar dan haus, sehingga terasa berharganya nikmat makan dan minum. Sebab nikmat akan lebih terasa setelah nikmat itu hilang. Puasa dalam waktu tertentu dapat merasakan betapa berharganya hilangnya nikmat makan, minum, dan syahwat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang keenam, puasa mampu merajut kasih sayang antar sesama. Puasa dapat memberikan pelajaran penting betapa semuanya dapat merasakan kemiskinan dan kekurangan dalam waktu tertentu walaupun di antara mereka berkecukupan. Nah, dari penjelasan ini dapat kita pahami bahwa orang yang berpuasa pasti dia akan merasakan lapar, dan orang lapar hanya dirasakan oleh orang yang miskin. Berarti kita orang yang berkecukupan sudah merasakan kemiskinan dan kekurangan. Berarti kita sudah merasakan seperti apa yang mereka rasakan, yaitu orang-orang miskin. Di sini dapat kita pahami bahwa menurut Ibnu Al-Humam, seseorang yang berkecukupan apabila melaksanakan puasa, dia sudah bisa mengasah kasih sayang dan menyayangi kaum fakir miskin. Pastinya seseorang tersebut akan memberikan sumbangan makanan ataupun minuman terhadap fakir miskin. Itu semua adalah bentuk kasih sayang dari seseorang yang berkecukupan kepada orang-orang yang miskin. Kemudian hikmah yang ketujuh, puasa dapat mengangkat derajat manusia menuju ketakwaan sejati. Kenapa? Sebab
Saat berpuasa, organ tubuh kita dan batin meninggalkan perilaku tak terpuji dan mengasah ketakwaan. Nah, Ramadan pada dasarnya adalah balai pelatihan yang mendidik dan melatih umat Islam menjadi manusia yang utuh. Pelaksanaan puasa dapat meremajakan organ tubuh yang mulai layu dan mempertebal keimanan sehingga mudah menggapai predikat yang bertakwa, yaitu muttaqin. Anak-anakku sekalian, itulah beberapa hikmah dari puasa Ramadan yang kita jalani. Nah, bagaimana cara kita agar mencapai kesempurnaan puasa? Untuk mencapai kesempurnaan puasa, maka kita sepatutnya meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu bersedekah di bulan yang penuh berkah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di surga terdapat ruangan-ruangan yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Allah menganugerahkan kepada orang yang berkata baik, bersedekah makanan, berpuasa, dan sholat dikala kebanyakan manusia tidur. Dari hadis tersebut, 4 perbuatan adalah satu paket, yaitu berkata baik, bersedekah, puasa, dan sholat tahajud. Jadi, bagi siapapun yang sedang menjalani puasa di bulan Ramadan dan menginginkan ruangan istimewa di surga, hendaknya ia melakukan puasa pada waktu siang, sholat tahajud pada waktu malam, dan selalu menjaga lisan, berarti selalu berbicara yang baik, serta membagikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, anak-anak, kita sudah tahu bahwa sedekah itu pahalanya besar sekali dan dilipat gandakan. Marilah kita sebagai manusia, kita hanya hidup satu kali. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya untuk investasi akhirat dengan bersedekah. Maka janganlah sekali-kali menjadi orang yang pelit atau kikir, sebab orang yang kikir tak ubahnya seperti seorang pendusta agama. Nah, anakku sekalian, saya yakin kalian sudah bisa memahami hikmah puasa ini, dan saya yakin kalian bisa melaksanakan dengan baik. Puasa Ramadan jangan pernah kalian tinggalkan walaupun satu hari. Apabila berhalangan untuk melaksanakan, silakan kalian ganti pada bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena itu adalah wajib. Anak-anakku yang berbahagia, mari kita berdoa semoga kita menjadi ahli puasa dan ahli surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat disampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.